Halo, saya Haikal Rasvan dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, program studi BISPRO. Saya di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan esai saya yang berjudul Berbahasa Satu Bahasa Indonesia. Pertama-tama adalah saya ingin menjelaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi rakyat Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan untuk digunakan sehari-hari setelah proklamasi kemerdekaan, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk dilestarikan keberadaannya. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah yang memang diperuntukkan pada rakyat negara Indonesia agar saling berkomunikasi. Bahasa Indonesia banyak mendapat perubahan yang diakibatkan oleh keadaan sosial. Umumnya pemuda sekarang lebih memilih menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia lisan maupun tulisan sudah mulai berkembang pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebelum resmi dipergunakan untuk bahasa sehari-hari pada tahun 1945. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah ejaan Van Ofu Cisen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan. Ini adalah beberapa contoh sederhana bahwa bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tetapi sangat disayangkan bahwa di era digital ini, bahasa Indonesia sering dikesampingkan kebenaran ejaannya di kalangan pemuda-pemudi dikarenakan pengaruh dari bahasa-bahasa asing. Tidak jarang penggunaan bahasa asing dianggap memiliki prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi suatu yang dianggap asing atau sulit. Namun, tidak sedikit pula kegiatan-kegiatan yang dapat menyelamatkan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Contohnya, seperti ini, kita lagi belajar nih bahasa Indonesia. Ini sudah menyelamatkan salah satu warga Indonesia dari kebutaan terhadap bahasa Indonesia tersendiri. Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat saat ini, tentu saja banyak berdampak pada bahasa atau alat komunikasi lisan, terutama bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional negara Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan bahasa Indonesia sangatlah rentan terhadap pengaruh era digitalisasi. Tidaklah selalu buruk, pengaruh digitalisasi terhadap bahasa Indonesia juga banyak manfaatnya seperti meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing, meningkatkan produksi buku-buku terjemah bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Walau begitu, dampak negatifnya juga tidak kalah banyak seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada tuh tadi, yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lebih mengenal bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dengan segala dampak dari digitalisasi itu, sebagai upaya mempertahankan bahasa Indonesia, rakyat Indonesia perlu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembiasaan tersebut dapat juga menjadi usaha menanamkan rasa cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia secara murni tanpa adanya pemaksaan. Perlu adanya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Melalui sekolah maupun lembaga pembelajaran non-formal bisa menjadi wadah untuk pembinaan bahasa Indonesia. Melalui lembaga-lembaga tersebut, pemakaian bahasa Indonesia dibina supaya memiliki kualitas berbahasa yang lebih baik sehingga bahasa Indonesia tetap lestari hingga generasi selanjutnya. Perkembangan digital sangat
dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Dengan dipermudahnya akses keluar masuk informasi dengan cepat, perkembangan bahasa Indonesia juga menjadi lebih cepat dengan adanya kata atau istilah baru. Era digitalisasi ini juga mempermudah masyarakat untuk memeriksa dan mengoreksi ejaan dan tata bahasa dengan perangkat lunak ataupun situs-situs pengecekan ejaan bahasa Indonesia. Dengan begini, bisa saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Dengan begitu, setiap individu diharuskan untuk melestarikannya. Bahasa Indonesia, bahasa baku tidak selalu kaku. Berbahasa Indonesia dengan benar tidak menjatuhkan nilai sosial Anda. Mengembangkan bahasa Indonesia tidak selalu mengubah kata asli yang sesuai KBBI. Misi rakyat Indonesia adalah menjaga warisan bangsa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Segitu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dari saya selesai. Pamit undur diri. Dadah.